Oke, inilah video yang pertama tentang tutorial untuk membuat 3 dimensi menggunakan sysap. Yang kita butuhkan yang pertama adalah software Unity, game engine yang sangat populer. Di sini ada dua bahasa pemrograman yang digunakan, yaitu bahasa pemrograman sysap dan bahasa pemrograman JavaScript. Namun untuk video ini nanti yang kita gunakan adalah bahasa sysap. Contoh yang telah dibuat dengan Unity adalah Assassin's Creed Identity, game yang sangat populer, dan mungkin bagi yang mencobanya ini merupakan salah satu game 3 dimensi yang menakjubkan. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan software 3D modeling dan rendering, yaitu 3ds Max. Sebenarnya tidak harus ini, karena ada banyak macam pilihan seperti Blender, kemudian Maya, Cinema 4D, dan macam-macamnya. Namun yang saya gunakan adalah 3ds Max. 3ds Max yang saya gunakan adalah versi University tahun 2014. Lalu ada lagi satu software yang perlu digunakan lagi adalah Dash Studio. Ini khusus digunakan untuk membuat karakter, contohnya player atau mungkin enemy, yang membutuhkan detail yang sangat tinggi. Seperti dilihat di sini, kulit, mata, dan lekukan yang sangat realistis. Namun, apabila hanya membutuhkan karakter yang low poly, yang sederhana, maka cukup menggunakan Autodesk 3ds Max. Baiklah, saat ini mari kita membuat project baru dengan menggunakan Unity. Untuk membuat project baru, kita bisa memilih menu file, pilih new project, dan di sini ada beberapa paket yang perlu kita pilih. Yang pertama adalah karakter controller. Ini merupakan pengendali karakter. Kemudian kita perlu memilih juga fisik. Kemudian script untuk membuat code-nya, untuk codingnya. Kemudian skybox, terrain asset, dan satu lagi partikel. Saat selesai memilih paket yang diperlukan, kita klik tombol create. Oke. Setelah terbuka kembali dengan project baru dengan nama New Unity Project 4, maka kita akan disuguhi tampilan worksheet semacam ini. Ada jendela hierarki, jendela scene, jendela game, inspektor, project, dan konsol. Apabila memerlukan tampilan yang lain, kita bisa memilih gamenya, kita pilih ke bawah atau ke bagian bawah ke sini, atau mungkin di tempat yang lain kita bisa menggesernya lewat tab yang ada di tulisan game. Namun di sini juga disediakan layout standar, tanpa kita harus menata kembali. Kita bisa memilih 2x3, force split, default, tall, wide, dan apabila ada pilihan lain maka di sini akan tampil layout. Saat ini saya lebih suka memilih tampilan 2x3. Maka tampilannya akan seperti ini. Kalau kita ketahui yang bagian paling atas di sini adalah menu scene di Windows Scene, jendela scene. Itu adalah tempat kita bisa menata objek-objek kita. Di bagian bawah, di bagian jendela game, maka ini adalah tampilan bagaimana nanti game kita akan tampil. Sebelah kanan hierarki, di sini adalah nanti akan terdaftar seluruh apa yang ada di jendela scene. Contohnya di sini yang udah ada di jendela scene adalah kamera. Maka di sini dituliskan dengan main kamera. Lalu ini adalah jendela project, di mana kita nanti akan memerlukan beberapa aset yang akan terdaftar di bagian ini. Lalu satu lagi yang
penting adalah jendela inspektor. Ini adalah jendela untuk men-setting bagaimana properties atau atribut yang ada pada hierarki. Misalkan contohnya kamera, kita bisa mengatur posisinya, bagaimana putarannya, dan bagaimana ukurannya. Untuk sementara ini saya membiarkan posisinya 0, Y-nya 1, dan Z-nya 10. Kita bisa menggeser-geser ini supaya tampilannya lebih lebar. Oke, pertama-tama kita perlu membuat plane atau pijakan atau tanahnya dengan memilih menu Game Object, Create General, dan memilih plane. Secara otomatis di bagian scene akan tampil sebuah plane dengan ukuran default, yaitu ukuran 1x1 dan 1. Di sini ada gizmo, kita namain gizmo, warna merah, biru, dan hijau. Ini digunakan untuk menggeser ke atas dan menggeser ke bawah. Pada saat kita menggeser, di bagian bawah pun akan tampil. Ini adalah tampilan dari kamera. Kalau kamera kita geser, maka tampilan juga akan bergeser. Begitu pula pada saat kita menggeser plane, juga akan bergeser. Oke. Kita akan menempatkan plane di bagian bawah kamera, atau kita bisa langsung ngeset di sini dengan X-nya 0, Y-nya 1, dan Z-nya 0. Kita geser ke atas sedikit, ke bawah sedikit, supaya kelihatan tampilannya. Oke, cukup. Kemudian langkah yang kedua, kita bisa mendapatkan sebuah objek di sini. Contohnya yang paling gampang adalah menggunakan bola. Kita membuat Game Object, Create General, dan Sphere. Di sini ada bola, kita juga bisa menggeser naik dan turun. Saat ini bola tampilannya masih hitam dan juga plane juga hitam, maka kita membutuhkan sebuah lampu. Kita bisa menambahkan lampu dengan memilih Game Object, Create General, kemudian kita pilih Point Light. Nah, kita bisa menggesernya. Kita cari yang tepat supaya nanti kelihatan. Oke, sudah cukup. Oke. Nah, ini kalau kita mau coba memainkan game, kita bisa memilih di bagian ini, play. Namun pada saat ini tidak bisa dimainkan karena baru ada plane dan bola. Kita juga bisa menggeser mouse click atau mencet keyboard. Makanya kita membutuhkan sebuah karakter controller yang dapat kita lihat di bagian prefab. Nah, di sini ada pilihan third person, ada first person. Oke, saya akan mencoba yang pertama adalah third person. Sini gambarnya default dari Unity. Kita bisa masukkan ke scene kita dengan mengklik dan drag ke bagian bawah. Kita tempatkan di atas plane sehingga tidak patah. Oke. Oke. Nah, sampai saat ini sudah bisa dimainkan dengan cara tombol klik play. Nah, setelah default karakternya akan berlari. Kita sudah bisa menggunakan tombol pada keyboard, panah ke atas, ke kiri, kanan, dan mundur. Nah, ini apabila nanti menggunakan controller dengan bentuk third person. Lalu apabila kita ingin menggunakan first person, seperti misalkan di
Counter Strike atau mungkin di first person yang lain, maka kita bisa menghapus third person dan main kamera. Nah, saat kamera dihilangkan maka tampilan di karyanya hilang karena kita sudah tidak memiliki kamera. Nah, kita bisa menggeser atau memilih first person di sini di bagian aset kita. Kita masukkan ke bagian scene. Nah, dari sini sekarang kita sudah punya tampilan kamera. Kita bisa menggesernya di mana tempatnya yang agak tepat. Saya rasa di sini. Dan kita bisa memutarnya. Pada saat kita ingin memutar, kita bisa memilih tombol rotasi. Dan di sini akan ada warna merah, hijau, dan biru. Warna merah adalah untuk memutar ke sumbu X. Ini adalah rotasi untuk pusat sumbu Z. Dan ini adalah rotasi untuk pusat sumbu Y. Kita akan merubahnya kamera ke arah bola dengan menggeser ke sumbu Y. Oke, dan kita turunkan sedikit. Oke, saya rasa ini cukup. Oke. Nah, kalau kita mencoba memainkannya, maka kita bisa klik play dan otomatis tampilannya akan seperti ini. Karakternya tidak kelihatan dan saat mouse kita bergerak ke kanan kiri, kamera akan otomatis juga mengarah ke kanan kiri dan atas bawah. Saat kita menekan tombol maju, maka karakter akan maju, kamera juga akan maju. Pada saat ke kiri maka akan ke kiri, tapi kirinya adalah ke kiri, geser ke kiri, bukan belok ke kiri. Seperti game-game yang ada di first person shooter. Oke, kita hentikan. Nah, pada suatu ketika kita pengen membuat objek ini menjadi lebih real, yaitu kita bisa menambahkan yang namanya fisik, sehingga bola ini bisa jatuh dan memantul. Kita pilih bola, kemudian di bagian jendela inspektor bagian bawah ada pilihan tombol add component. Klik tombol add component, kemudian pilih fisik dan rigid body. Nah, pada saat milih ini nanti di sini akan ada tambahan inspektor rigid body. Ini bisa set beratnya dan juga dragnya berapa, pergeserannya. Oke, saya biarkan untuk default di sini. Maka apabila kita coba tombol play, maka bola akan jatuh. Nah, untuk saat ini bola jatuh dan tidak menggelinding kemana-mana. Kemudian kita perlu menambahkan material untuk bisa tampil sebagai kulit bola. Untuk menambahkan material kita memilih klik kanan di jendela project, atau bisa juga di bagian sini. Kemudian pilih import dan memilih, contohnya adalah gambar kotak. Nah, lalu gambar kotak ini bisa kita tarik dan taruh di bola. Otomatis bolanya akan membuat bola kayu. Namun karena ini aslinya gambar kotak dan ini merupakan bentuk fisiknya bola, maka akan dibuat seperti pembungkusnya. Pembungkusnya tidak kotak. Untuk membuat contoh kotak, maka di sini saya membuat game objek baru, memilih game, kemudian create general dan milih cube. Nah, pada saat kita
memindahkan atau menggeser gambar ini sebagai maaf sini, maka kotaknya akan sesuai dengan kotak, karena memang gambar ini digunakan untuk pembungkus objek kotak. Sama juga dengan blank, kita bisa menggunakannya misalkan sama juga ini, maka di sini akan gambarnya kotak juga. Oke, saatnya kita menambahkan skybox. Kita bisa buka di aset, standar, dan skybox. Di sini ada pilihan, ada Dondas, ada Airless Skybox, Moonshine, dan macam-macamnya. Kalau kita lihat di sini di tampilan permainan, skyboxnya masih warna biru. Nah, kita bisa menggantinya dengan memilih bagian edit dan render setting. Di bagian sini kita bisa mengambil salah satu skybox yang ada di aset. Misalkan kita memilih Sunny, dan kita geser ke skybox material, otomatis nanti tampilannya akan menjadi Sunny. Selanjutnya kita akan merubah plane dari kayu agar bisa tertata dengan baik menggunakan batu. Teksturnya kita ganti menjadi tekstur batu. Sebelumnya saya akan memperluas ukuran plane supaya ini tidak kelihatan terpotong. Saya pilih plane, kemudian ukurannya saya ganti menjadi 60 dikali 60. Nah, sekarang ukurannya akan menjadi lebih luas, dan di tampilan permainan akan muncul garis horizontal yang menandakan itu horizon. Saya akan mengganti dari tekstur kayu menjadi tekstur yang lain. Saya klik kanan, import new asset. Saya tambahkan batu dan saya taruh di. Nah, di sini akan kita lihat bahwa batunya akan tertatanya sangat luas sekali. Maka kita bisa mengatur di sini seberapa besar batunya diatur. Oke. Ini ukuran dari mapnya. Kita lihat di plane. Oke. Lalu di plane kita bisa mengedit. Kita bisa pilih tilingnya menjadi seluas 60 dikali 60. Jadi batunya akan terlihat lebih kecil, atau mungkin jika ingin diperkecil kita bisa mengeset 120 dan 120, maka terlihat batu yang lebih kecil lagi. Oke, kita coba apa yang terjadi. Jadi kita sudah lihat batunya akan lebih kecil-kecil. Ini ada skyboxnya, muter gambar langit. Kalau ke atas ada matahari. Itu. Nah, terakhir kita menyimpan scene dan file, save scene. Kita menyimpankan di scene 1. Dan disini akan muncul tanda scene 1. Selanjutnya kita dapat mempublish scene 1 untuk dipublish melalui file build setting. Kita bisa mempublishnya agar dapat dimainkan di web player. Untuk dapat dimainkan di komputer, baik PC, Macintosh, dan Linux, dapat Windows, Macintosh,
maupun Linux, baik arsitekturnya 86, 64 atau untuk universal semuanya. Atau dapat juga kita publish untuk iOS, Android, BlackBerry, Crossfire, Windows Application, Windows Phone, dan juga Xbox dan PlayStation. Namun untuk dapat mempublish di Xbox kita membutuhkan modul. Modul di sini diinstal terpisah dari Unity. Sama juga dengan PlayStation, baik PlayStation 3, PlayStation Vita maupun PlayStation 4, kita membutuhkan modul yang harus diinstal di luar Unity. Oke, kita contohkan di sini apabila kita publish ke PC. Untuk PC Windows, arsitekturnya 64, yang saya gunakan adalah 64. Maka kita bisa menambahkan scene dengan cara menambahkan add current. Ini ada scene 1 yang telah kita simpan, kemudian kita build. Contohnya kita akan menyimpan di C dan my file. Sini namanya adalah game 1. Kita proses. Nah, sudah selesai dan kita punya file namanya game 1. Game 1 ini harus kita copy bersama-sama dengan game 1 underscore data, karena ini game satunya hasil compile dan ini adalah datanya, semacam box, tekstur, skybox dan lain-lain yang sudah kita masukkan ke dalam game 1. Kita bisa memindahkan, misalkan saya pindah ke tempat yang lain, ke harddisk game misalkan, kemudian di sini, maka pada saat kita mulai membuka, kita bisa klik 1 kali. Pada saat kita mulai ada tulisan Unity Project 4 Configuration, karena kita tadi membuat project namanya Unity Project 4. Dan kita bisa memilih ukuran resolusinya berapa. Misalnya kita pilih pakai Windows, ukurannya ini dan kualitinya fantastik, kita bisa klik play. Nah, ini seperti apa yang telah kita jalan ke sana, juga mengikuti bola, mendorong bola, dan seterusnya. Oke. Baiklah, itu tadi adalah dasar-dasar penggunaan Unity.